Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gali Haji Bowo. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah semester 2 angkatan tahun 2020. Saya di sini mengikuti mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Madiun. Unipma Smart and Kompetitif. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah ada 3 fungsi peran bermain bagi anak. Yang pertama ada menyalurkan energi, kedua ada fantasi, dan yang ketiga ada intelektual. Baik, yang pertama adalah menyalurkan energi. Menyalurkan energi apa? Menyalurkan energi ini adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan usaha. Contohnya ada seorang anak yang bermain sepak bola. Nah, dalam bermain sepak bola, anak tersebut pasti menendang bola. Nah, dia berarti sudah melakukan usaha dengan cara menendang bola tersebut. Yang kedua, fantasi. Fantasi adalah suatu fantasi adalah suatu khayalan yang tidak terjadi atau tidak benar-benar nyata dan hanya ada di dalam daya ingat atau pikiran manusia. Contohnya, ada seorang anak yang melihat kartun si kancil. Di film tersebut kan kancil bisa berbicara, dia hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Dan si anak tersebut membayangkan bahwa dia bisa bertemu di dunia nyata dengan kancil dan berbicara. Tentu itu mustahil ya. Dan yang ketiga adalah intelektual. Intelektual adalah suatu proses atau daya pikir yang lebih tinggi yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir. Contoh, ada seorang anak yang bermain mainan puzzle itu ya. Jadi dia bermain-mainan puzzle, dia harus menyusun puzzle tersebut hingga menjadi benar itu, sampai benar. Jadi secara tidak langsung anak ini sudah menggunakan kecerdasan berpikirnya atau kemampuan intelektualnya dalam memecahkan masalah tersebut. Pertanyaan yang kedua, masa kanak-kanak dapat dibedakan menjadi 2 periode, yaitu yang pertama periode masa sekolah kelas rendah yang berkisaran dari kelas 1 sampai kelas 4 SD, dan periode masa sekolah kelas tinggi yaitu kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, saya akan menerangkan di sini ya apa itu perbedaannya seperti itu. Yang pertama, masa sekolah kelas rendah ya, yang kelas 1 sampai kelas 4 tadi. Di sini memiliki karakteristik yang khusus ya. Salah satunya yang pertama adalah masih melebih-lebihkan atau memuji dirinya sendiri. Jadi masih suka memuji-muji gitu ya. Masih suka memuja dirinya sendiri dibandingkan orang lain gitu. Dan yang kedua, masih suka membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Mungkin aku yang lebih pintar atau dia yang lebih pintar seperti itu. Dan yang ketiga, di sini adalah dia anak di kelas 1 sampai kelas 4 SD ini, jika ada satu soal yang dia rasa tidak mampu, ya sudah. Jadi dia lebih tidak terlalu mementingkan seperti itu. Jadi tidak mampu pecahkan, ya sudah, selesai gitu. Tidak dipikirkan. Jadi tidak penting menurut dia. Lalu yang kedua adalah masa sekolah kelas tinggi ya. Nah, ini memiliki karakteristik yang berbeda dari yang kelas rendah tadi. Ini kelasnya sudah berkisaran dari kelas 4 sampai kelas 6 SD. Nah, karakternya apa saja ya? Yang pertama, lebih berpikir realistik dan penasaran akan hal-hal yang baru dan ingin belajar. Jadi di sini sudah rasa penasaran dan rasa ingin belajar itu sangat tinggi di sini ya. Yang kedua, nilai mata pelajaran itu sudah menjadi patokan dalam berprestasi di sekolah. Jadi sudah memikirkan apa itu nilai ya di sini, sudah tidak seperti anak yang tadi kelas 1 sampai kelas 4 SD. Di kelas 4 sampai kelas 6 ini sudah memikirkan nilai dan lain-lain seperti itu, prestasinya intinya ya. Dan yang ketiga, di masa sekolah kelas tinggi ini anak-anak sudah memiliki kesukaan terhadap mata pelajaran yang khusus. Contohnya ada 5 mata pelajaran. Nah, di antaranya ada matematika. Dan si anak ini khusus, dia sangat menyukai dengan matematika tersebut. Pertanyaan yang ketiga,
Menurut Piaget, anak sekolah dasar termasuk pada masa operasional Concord. Terangkan hal tersebut dan berikan contoh dalam pembelajaran anak, hal dalam pembelajaran anak yang sesuai dengan masa tersebut. Baik, saya akan menjawabnya. Yang dimaksud Concord operasional Concord di sini, anak mampu berpikir secara logis ya, bisa berpikir logis terhadap objek yang nyata ya, yang konkret tentunya. Lalu sudah dapat memecahkan masalah dan sudah mampu berpikir luas, seperti tahu seperti kategori, tahu tentang sebab, akibat, dan tahu tentang konsep, seperti itu. Contohnya dalam hal pembelajaran yang pas dalam hal ini adalah ada seorang anak yang menyelesaikan suatu soal matematika yang diberikan oleh gurunya. Soalnya ini adalah hitunglah panjang meja yang berbentuk persegi panjang tersebut. Nah, biasanya kan diilustrasikan gitu. Tapi ini oleh gurunya diberikan secara langsung gitu. Langsung diukur, diberikan meja nyata gitu, agar anak ini mampu berpikir ya tadi secara konkret tadi. Jadi dia langsung menghitung mejanya, ukurannya, semuanya secara langsung tanpa melalui ilustrasi begitu. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaannya adalah, teman sebaya berpengaruh besar bagi perkembangan emosional pada anak, baik itu yang negatif maupun yang positif. Bagaimana seharusnya peran orang tua dan guru dalam menyikapi pengaruh teman sebaya terhadap anak ya. Baik, saya akan menjawabnya. Perannya kita menyikapinya juga dengan yang baik gitu. Anak bersosialisasi, berinteraksi seperti itu pasti ya kita jelas kita bolehkan gitu. Di situ juga anak pasti akan bagaimana belajar cara mengontrol emosi, cara mengendalikan emosi. Karena anak-anak juga kan biasanya ada yang mungkin perkataannya atau tingkah lakunya menyinggung orang lain gitu, menyinggung teman lainnya. Atau mungkin ada yang emosinya tinggi, gampang terpancing emosi hingga tidak punya teman gitu kan, dijauhi karena dia emosian gitu. Ya kita sebagai orang tua ya harus mengawasi anak-anak tersebut dalam mungkin bermain, dan juga selalu memberi nasihat bagaimana emosi yang baik, bagaimana tingkah laku yang baik, bagaimana berperilaku dan bertutur kata yang baik juga agar tidak menyakiti orang lain. Dan untuk guru ya pasti guru di sini kan sebagai tenaga pendidik, pasti dia jelas sudah mengawasi peserta didiknya. Di sini harus mengawasinya ya, terutama pada anak ya. Seperti teman sebaya biasanya kan perkelahian di sekolah gitu, berarti guru ya juga harus mengawasi itu, karena jika sampai terjadi itu jelas merugikan terhadap anak itu. Karena emosi yang tinggi, sama-sama tinggi, tidak terkontrol, akhirnya terjadi perkelahian yang tidak diinginkan. Dan timbulnya juga pasti tidak baik, seperti mungkin luka-luka atau bahkan sampai cacat fisik. Itu kan ya guru harus memperhatikan seperti itu. Dan juga guru juga harus menasihati juga untuk anak-anak di sini, bahwa bagaimana hal yang baik, bagaimana mengendalikan emosi yang baik itu seperti apa. Baik, saya rasa cukup segini saja ya pertanyaan yang saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.